Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua pada Pancaringe Channel, program pengembangan pendidikan pencerdaan bangsa bersama Dr. Andes Rizal MM, pengawas SMA SMK Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pada kali ini kita bertemu dalam tutorial dan presentasi aplikasi MONEF, Monitoring Evaluasi Dana BOS tahun 2020. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, mari kita subscribe dulu. Ini di kanan bawah, kemudian klik lonceng. Jadi kami ingatkan sekali lagi, silakan rekan-rekan subscribe dulu dan lonceng. Ya, terima kasih atas subscribe dan loncengnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kami pemula ini. Presentasi aplikasi MONEF Dana BOS tahun 2020. Pertemuan kali ini agenda kita adalah satu, pembukaan. Kedua, aplikasi MONEF Dana BOS tahun 2020. Kemudian cara membuka aplikasi beserta passwordnya, menjalankan aplikasi, menyusun laporan hasil dengan online, dan menyusun laporan dan penutup. Sebelum kita masuk kepada aplikasi, kita melihat dasar hukum. Pertama, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua, tugas dan tanggung jawab tim BOS provinsi ataupun kabupaten melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS dalam perencanaan, pengelolaan, pelaporan dana BOS serta memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, baik secara luring maupun secara daring, sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis. Kemudian gubernur ataupun bupati melakukan pembinaan pengawasan pengelolaan dana BOS provinsi, kabupaten, kota pada wilayahnya sesuai dengan pasal 60 Permendagri nomor 24 tentang pengelolaan dana BOS pada masing-masing Pemda. Kita lihat perencanaan dan penganggaran dana BOS. Sudah jelas dimulai dari RKS, rencana dari kegiatan sekolah, RKJM untuk jangka menengah, RKT rencana tahunan yang dijabarkan di dalam RKAS, rencana kerja anggaran sekolah. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Bentuk kegiatan pengelolaan BOS tahun 2020, kita mulai, yang ini akan berhubungan dengan aplikasi ini terhadap MONEF ini, mulai belanja modal sesuai dengan Juknis Permendikbud nomor 8 tahun 2020, sekaligus ada perubahannya nomor 16. Kemudian pelaporan aset BOS, persediaan BOS, pertanggungjawaban persediaan, dan yang paling inti pelaporan persediaan, mutasi barang, daftar persediaan, dan pemeriksaan. Sasaran dari aplikasi monitoring dan evaluasi BOS 2020 ini, ya rekan-rekan kita semua sudah jelas, pengelola dana BOS tahun 2020 baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian para pengawas sekolah, para kepala sekolah,
dan tim dana BOS masing-masing sekolah atau masing-masing satuan pendidikan. Pada rekan-rekan semua, kita akan mencoba menjalankan aplikasi Monep BOS ini. Aplikasi ini kita mencoba dengan program Excel. Mari kita buka link dari WA atau kiriman atau file yang sudah kita dapatkan. Klik 2 kali. Nanti ketika kita melihat kliknya, nah ini yang perlu juga kita catat lebih dulu. Membuka kunci password aplikasi. Di sini file dan sheet password. Yang paling inti dulu filenya, file aplikasi Monef, passwordnya ini Asrijal. Kemudian yang kedua, menu identitas sheet yang lain juga kita protect. Nah, kemudian passwordnya protect 1 ini sebelah kanan. Tujuannya bagi kami terbuka nanti sehingga protect itu dapat kita buka dan dapat juga nanti mana tahu ada yang bisa memperbaiki, memodifikasi sehingga bisa lebih bagus hasil untuk kita pakai sesuai dengan daerah kita masing-masing. Kita jalankan aplikasi. Mari kita mulai menjalankan aplikasi. Ambil dari linknya. Yang kita apakan adalah aplikasi Monef BOS 2020 yang kita apakan dari Excel. Nah, ini yang akan kita keluar nanti. Setelah kita klik, akan keluar menu ini. Masukkan passwordnya. Ketik Asrijal. Oke, aplikasi terbuka. Kita lihat. Nah, kami nanti akan tampilkan 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi Monef BOS 2020 blank, berarti ini kosong. Yang kedua aplikasi Monef BOS 2020 isi. Isi ini adalah yang telah kami uji coba mengisinya, yang telah kami lakukan di salah satu SMA. Kedua-duanya kita coba akan tampilkan nanti. Kita mulai dari yang blank. Ya. Kita lihat di sini minta password. Nah, passwordnya tadi kita kembali. Jadi passwordnya masukkan, ketik ini. Nah, ini kita ketik di sini. Ya, kita ulang. Kita ketik Asrijal. Oke. Sudah terbuka. Kita sudah berada pada halaman aplikasi Monef BOS 2020 dalam bentuk blank, berarti kosong. Ini kosong, isi belum diisi. Kita berada pada menu utama. Nah, pada menu utama ini kita akan melihat nanti identitas responden, identitas sekolah, identitas pemantau atau supervisor, dan bobot penilaian. Kita buka. Dari 3 identitas ini nanti cukup kita mengisi hanya identitas responden pada halaman itu. Secara otomatis identitas sekolah dan pemantau sudah link nanti. Kita lihat. Inilah identitas responden. Isilah data ini. Kita berharap selengkap-lengkapnya. Nah, kita ambil contoh. Umpamanya Daus MM Nyep ya mungkin kita kasih
tanda di ujungnya. Nah, tanggal lahir, sedang ya 13 Agustus 1967. Nah, ini. Jadi kita isi saja ini, kita lengkapi karena data ini sama dengan identitas kepala sekolah, karena responden bisa jadi kepala sekolah, bisa saja responden kita tidak kepala sekolah. Nah, berarti kita hubungkan ke sini, kita isi ini. Kemudian kita isi identitas sekolah. SMA 1 Bukit Sundi umpamanya. Kemudian kita isi alamat sekolah, provinsi, kemudian alamat sekolah, kelurahan, provinsi, akreditasinya umpamanya A, umpamanya provinsi ya, dan umpamanya Kabupaten Solo, ada apa-apa. Nah, kemudian identitas pemantau. Nah, berarti pengawas atau orang yang turun ke lapangan untuk melakukan monef. Umpamanya saya sendiri. Ya, Tijal, NIP. Nah, NIP di sini kita buatlah NIP kita. Umpamanya supaya linknya nanti apa? Kita perlu juga karena link di sini menuntut NIP-nya kita buat di sini NIP. Nah, NIP 1962-16-96-02-1001. Nah, itu kemudian kita buat juga umpamanya berdua umpamanya. Kemudian kita klik juga NIP-nya berapa? 19 ya 6306 15 88 03 2001 umpamanya. Nah, ini jabatan, ini kerja. Nah, kita isi. Kemudian kita isi lengkap termasuk data menu. Data menu yang ini kalau kita isi secara sempurna itu berhubungan dengan menu di sini ya. Ini dia. Ini dia. Jadi otomatis akan berubah halaman menu utama. Nah, jadi akan berubah pada halaman menu utama dengan mengisi ini. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau kita sudah mengisi identitas responden ini, identitas sekolah dan pemantau tidak perlu lagi karena sudah link. Nah, ini tadi. Cuma karena ini belum lengkap ya. Nah, berarti sudah kita isi. Jadi, pada prinsipnya dari menu ini yang kita isi yang pertama hanya identitas sekolah. Yang kedua, instrumen. Yang ketiga, rekap nilai. Yang lain tidak usah diisi. Termasuk laporan akhir, grafik, koper, format laporan, otomatis nanti link. Jadi cukup kita data identitas di sini, isian monitoring, kemudian di sini rekap nilai ini terutama kita mengisikan deskripsi nanti. Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk pada menu utama ini, instrumen monitoring evaluasi monef dana pos tahun 2000. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan, yang akan kita bawa ke lapangan. Kita klik. Ini dia. Instrumen pemantauan monef dana BOS 2020. Nah, ini 33 kosong. Nah, kita isi 33 ini apa sebenarnya? Kita lihat di identitas responden. Ini 33 judul. Nah, judulnya apa? Kita lihat judulnya. Kalau kita ganti judulnya, ya otomatis sebetulnya sudah terisi nanti di sini. Nama responden,
Jabatan responden, kita lihat nomor 6 di sini, jabatan responden. Kita kembali ke identitas ya. Kalau data lengkap sebetulnya sudah aman ini. Jabatan responden, kita contoh saja, kita isi. Kepala sekolah. Nah, kita cek. Kembali. Udah ada jabatan kepala sekolah. Alamat, kita isilah nomor 12 itu, berarti lengkap. Sekarang kita fokus pada kegiatan-kegiatan instrumen ini, yaitu apa aspeknya, apa uraian kegiatannya, apa yang kita berikan. Kalau kita lihat, aspeknya sebetulnya yang akan kita isi dan komponennya sebetulnya ada 8 itu. Yang pertama, dasar hukum regulasi, pemahaman tentang BOS, organisasi pelaksana, penanganan pengaduan, monitoring, supervisi, pelaporan, kemudian pengawasan, pelayanan pengadaan pengaduan masyarakat. Itu yang inti yang akan kita tinjau, yang akan kita monef. Sekarang kita lihat uraian kegiatan ketersediaan data. Di sini ada bentuknya, ada. Kalau ada ini nanti akan kita coba memberikan skor nilai, yaitu 1 sampai 4 dengan skala Likert. Jadi kita coba kita isi ada. Berarti ada, nanti kita isi dengan nilai. Kalau tidak ada, ya kita cek tidak ada, checklist. Kemudian ada keterangan rekomendasi, diisi dengan wawancara dengan responden. Inilah, diisi dengan wawancara dengan responden. Sebelum kita lanjutkan itu, sebelah kanan kita juga membuat menu cepat ini. Menu identitas sekolah sampai ke koper. Tujuannya, kalau kita ingin cepat, ya kita lihat dengan kondisi ini, kita ingin lihat bobot nilai. Nah, otomatis sampai kita ke bobot nilai. Ingin kembali instrumen, kita kembali. Nah, jadi yang sebelah kanan ini lebih cepat. Sekarang kita lihat tentang pengisiannya. Pertama, kita letakkan kursor kita pada kolom yang akan kita berikan nilai skor. Contoh, pada komponen atau aspek dasar hukum dan regulasi. Kita lihat nomor 1. Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, kita cek panduannya. Ketika kita letakkan kursor, di situ ada petunjuk panduan. Kalau ada, berikan nilai 1 sampai 4 dengan ketentuan. Berarti skala Likert. Nilai 4 dicetak, dibundel dengan baik dan terarsip dengan baik. Nilai 3 dicetak dalam map dan arsip. Nilai 2 dicetak secara terpisah, belum terarsip. Nilai 1 belum dicetak, mungkin hanya dalam bentuk soft copy. Nah, berarti kita cek, berarti tercetak dengan baik, lengkap. Ya, kita buatlah. Kita beri keterangannya di sini. Sini yang 4 tadi dicetak, dibundel dengan baik. Berarti kita tambahkanlah dicetak, kemudian dibundel, diarsipkan dengan rapi. Nah, itu sudah selesai 1. Lanjut nomor 2. Kita cek. Permendikbud nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS 2020. Kita cek panduannya. Berarti ada lengkap. Ya, 4. Kemudian informasinya hampir sama, dicetak dan dibundel dengan baik. Nah, seperti itu. Untuk aspek komponen dasar hukum dan regulasi ada 5 soal ini. Jadi kita 2 saja dulu. Kita coba lanjutkan pada yang kedua. Pemahaman tentang BOS nomor 2.
Kita cek, kita letakkan juga kursor di sini. 1. Apakah saudara sudah membaca dokumen tentang petunjuk teknis dana BOS 2020 sesuai dengan Permendikbud nomor 8 dan nomor 19 tahun 2020? Kita lihat panduannya di sini. Berarti dibaca sudah sering kali. Nah, kalau sudah dibaca sering kali, berarti 4. Jadi sudah dibaca sering kali dan sudah dipahami dengan baik. Nah, ya seperti itu. Kita lanjut nomor 3. Kita apakan juga. Jadi tidak perlu keseluruhannya. Yang penting kita memahami cara pengisiannya dengan baik. Kita coba nomor 3. Yang ininya tidak usah diisi ya. Yang diisi hanya nomor yang ini saja. Nomor 8. Organisasi pelaksana. Apakah sudah diterbitkan SK tim BOS pada satuan pendidikan? Tim pemantau melihat SK asli dan mendapatkan kopi dari SK tersebut. Jadi kita tidak melihat kopiannya, tetapi yang aslinya. Sehingga tanda tangan basahnya, stempelnya. Nah, ya. Kita lihat panduan. Nilai 4 dicetak, dibagi, dibundel dengan baik dan asli. Nah, ini kita lihat keasliannya. Berarti nilai 4 dicetak. Nah, jadi sudah dicetak, sudah. Kemudian ditanda tangani, stempel, dibagi, nah, dan diarsipkan umpamanya. Ya, seperti itu kita buat. Nah, seperti itulah kita mengisinya selanjutnya. Kemudian ini ada tahap pencairan. Karena di sini tahapnya baru tahap 1, tahap 2, tahap 3. Apakah jumlah dana yang diterima pada tahap 3 sesuai dengan peserta didik? Nah, ini belum diisi. Jadi panduannya tahap 3 ini belum diterima, tak perlu diisi. Jadi kalau ini belum bercair, tidak perlu kita isi. Kemudian ada pengisian data. Nah, ini ya, saya mungkin sudah terisi. Jumlah siswa berapa orang, nomor rekening, ini kita isi. Termasuk data-data yang lainnya. Itu contoh dalam aplikasi yang sudah kita isi. Nah, sekarang untuk lebih kita pahami, karena dua bentuk aplikasi yang ada di sini, yang satu blank, kosong, kita lihat saja untuk lebih memudahkan yang sudah kita isi. Ya, minta password kembali. Sama dengan tadi, password yang sama. Asrijal. Oke. Nah, dah. Ini menu aplikasi Monef POS yang sudah kita isi, yang sudah kita uji coba. Ini dia. Nah, karena data, identitas data, kembali kita lihat. Nah, ini sudah lengkap nih. Data sudah kita isi sempurna seluruhnya. Lengkap sampai ke bawah. Dengan lengkap tersebut, tentu ke aplikasinya ini terhubung. Nah, sudah lengkap. Nama responden, kepala sekolah, alamat sekolah, bahkan sampai di bawah. Nah, di mana dibuat nama petugasnya, nama kepala sekolahnya dengan NIP-nya. Sudah lengkap itu. Jadi kalau sudah kita lengkap dari data. Nah, jadi kita anggap instrumen sudah kita isi secara sempurna. Nah, ini dia. Tadi kan contoh. Ini sudah kita isi secara sempurna. Ini contoh yang sudah kita isi. Ya, kita beri termasuk jumlah siswa, nomor rekening. Ini nomor rekeningnya, BOS saja. Kemudian juga tanggal masuk, jumlah uang masuk, berapa uang, berapa yang belum cair. Kemudian penggunaannya, anggarannya berapa, realisasinya berapa. Nah, ini juga tujuannya untuk evaluasi kita nanti untuk pemantauan kita. Nah, sampai ke bawah. Nah, dah, itu kita sudah kita isi berdasarkan. Jadi ini yang paling inti.
Setelah kita berikan skor 1 sampai 4, kita beri keterangan, sebetulnya pekerjaan kita itu yang utama. Setelah selesai pengisian instrumen, kerja kita yang kita isi hanya satu lagi, tentang rekap nilai. Nah, tentang rekap nilai ini, yaitu rekap nilai tadi kan sudah kita rekap. Jadi inilah hasil rekapnya nih. Nilai dasar hukum 90, kualifikasinya baik. Pemahaman BOS 92 baik. Organisasi pelaksana baik. Penanganan pengaduan baik. Monitoring evaluasi cukup. Pengawasan pemeriksaan sanksi baik. Pelayanan baik. Jadi kalau kita lihat rata-ratanya 85-40. Itu nilai rekap. Yang nilai akhir nanti kita cocokkan dengan bobot. Nah, ini bobotnya 10. Jadi jumlah bobotnya 100 ini. Sehingga berdasarkan bobot, nilai akhirnya adalah 86-34 dengan kualifikasi baik. Nah, kemudian untuk monitoring kita, pemantauan kita, dari segi nilai kita sudah dapatkan ini. Monitoring dan evaluasi. Dari segi evaluasi, berarti sudah tergambar nilainya, kemampuan dari apanya 86,34. Dari segi pemantauan, tentu bagaimana pekerjaan kita itu melihat. Nah, inilah yang kita lihat. Kita kasih kuning ya. Nah, inilah deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan ini, nah ini contoh dasar hukum dan regulasi. Tidak ada BOS untuk afirmasi dan kinerja. Ini kita ambil dari kesimpulan masing-masing komponen ini. Kalau ini kesimpulannya. Nomor 2, pemahaman BOS amat baik, sudah diskon P dan P web. Nah, nomor 3, unit pelayanan belum dibentuk. Nah, kita lihat. Kita kembali ke instrumen Monef tadi. Nah, ini dia. Dari dasar hukum dan regulasi, kan ini nilai yang kurang ini. Nomor 2. Karena tidak ada afirmasi dan kinerja. Nah, ini saja yang kita pindahkan. Kemudian pada pemahaman BOS yang kurang, ya, sudah bagus. Kemudian bagusnya di sini ada data yang kita buat. Diskon P 25% 149 siswa, 50% 140, 75% 40 orang siswa. Total yang diberikan diskon P adalah 329. Kita lihat persentasenya cukup banyak, 30,46%. Itu yang diskon. Kemudian yang gratis, yang pre-web 100%, 27 siswa. Jadi sekitar 27 orang ini dengan persentasenya 0,025. Nah, inilah yang kita pindahkan untuk rekap nilai. Nah, inilah kita buat rekap nilai. Sehingga masing-masing itu tergambar. Contoh, kita temukan opname kas belum tertib, belum melakukan pengaduan yang baik. Ya. Nah, ini. Dari deskripsi kegiatan masing-masing komponen kegiatan tersebut, hasilnya kita dapat pada bagian bawah. Nilai hasil Monef dana BOS kita rata-rata per kegiatan komponen 85-40, kualifikasi baik, rinciannya ini kalau melihat per dengan nilai akhir berdasarkan nilai komponen dan bobot 86-34 baik. Tentu bagian akhir tentu ada rekomendasi. Rekomendasi ini tentu berdasarkan yang ini kita ambil. Ya, sehingga ya ini contoh saja. Mungkin bahasanya mungkin lebih tepat Bapak Ibu nanti yang menyusun. Agar segera membentuk unit pelayanan P3M, melakukan pengaduan terhadap kendala dan hambatan yang ditemui, dan perlu menetipkan opname kas. Ya, karena itu ada kita temukan di sini. Unit belum dibentuk, opname kas. Kita simpulkan menjadi rekomendasi. Dengan terisinya
Jadi kembali, identitas responden, instrumen rekapitulasi nilai, secara otomatis pekerjaan Monef kita itu sudah selesai sebetulnya. Untuk laporan nilai akhir, grafik dan koper tidak perlu data lagi. Jadi kita lihat laporan akhir. Laporan akhir ini tadi sudah kita ambil dari nilai yang tadi. Ini sudah link ini. Nah, lihat linknya, rekapnya. Nilai ini juga link. Jadi nilai akhirnya 8634. Yang ini juga link. Tinggal print out lagi. Nah, kemudian kita lihat juga grafik. Nah, grafik untuk melihatnya bagi kita monitoring. Grafik itu juga sudah otomatis berdasarkan nilai yang ada tadi. Tinggal print out. Nah, tinggal print lagi. Kemudian koper. Nah, koper juga instrumen, dana bos, sekolah swasta. Kita lihat, kita print. Ya, ini. Jadi kita lihat kembali ke menu. Ini menu cepat kita sebelah kanan. Nah, sudah selesai. Kita koper. Dan ada juga nanti format laporan online. Nah, ini untuk kali ini, pada pertemuan kali ini, kita belum bahas ini. Kita selesaikan satu tahap dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita yang kedua nanti akan kita bicarakan format laporan online. Karena dengan format laporan online, memakan waktu juga yang banyak untuk menjelaskannya. Tapi intinya dengan format laporan online, kita akan lebih efektif untuk pemantauannya dan data-data yang didapatkan di lapangan, terutama oleh kepala dinas, oleh pengelola BOS provinsi atau kabupaten, sehingga kalau sudah dilaporkan secara online, otomatis mereka bisa terpantau terhadap kegiatan pengelolaan dana BOS di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu semua, mungkin itulah hal-hal yang perlu kita lihat. Ya, kita apakan. Namun demikian, perlu kita lihat bahwa apa yang sudah kita siapkan tadi, ya perlu juga beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, melakukan save as, menyimpan file yang tadi dengan judul yang baru sesuai dengan sekolah kita. Kemudian mencoba hyperlinknya sudah oke tadi, mengisi data identitas sudah oke tadi, dan print out dan mencetak. Terakhir Bapak Ibu, kami ingatkan kembali, ya subscribe, like, lonceng, ya sehingga dengan adanya bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, like-nya tekan like dan lonceng, ya kami mengucapkan terima kasih atas subscribe dan loncengnya, atas juga like dan share-nya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita bagi kepada rekan-rekan kita, para pengawas, para tim BOS, para kepala sekolah, dengan harapan kami juga menerima masukan kalau ada pembaruan-pembaruan, ada hal-hal yang menjadi perbaikan dari program ini. Maklumlah, kita mencoba kegiatan ini sebagai pemula dengan harapan dapat bermakna dan dapat menjadi pengembangan bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.